Shalom. Jumpa lagi bersama saya Pastor Bambang Irawan. Tema firman Tuhan sore hari ini, mujizat di tengah badai kehidupan. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan hati kita supaya kebenaran firman yang kita dengar sore ini memberkati setiap kita. Saya percaya Bapak Ibu, ini yang menjadi harapan kita, ini yang menjadi doa kita. Di tengah-tengah badai kehidupan kita, ada mujizat yang terjadi. Pertanyaannya Bapak Ibu, bagaimana caranya kita bisa mengalami mujizat di tengah-tengah badai kehidupan kita? Sore ini Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus pasal 4 ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bapak Ibu, itu adalah perkataan yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya mulai mengalami ketakutan. Ketika murid-murid mulai melihat tofan, badai, gelombang, dan air mulai masuk ke dalam perahu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut dan mengapa kamu tidak percaya?" Inilah Bapak Ibu yang menyebabkan murid-muridnya tidak mengalami mujizat Tuhan karena ketakutan dan ketidakpercayaan mereka. Sore ini kita mau belajar Bapak Ibu, bagaimana kita mengalami mujizat Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan kita. Ada dua Bapak Ibu faktor yang menyebabkan mujizat tidak terjadi di tengah badai kehidupan kita. Yang pertama, karena ketakutan kita. Dan yang kedua, karena ketidakpercayaan kita. Kenapa Bapak Ibu kita takut? Karena fokus hidup kita kepada persoalan masalah hidup. Bapak Ibu dengar dengan baik. Makin kita fokus dengan masalah hidup, persoalan hidup, pasti kita makin takut. Kita belajar Bapak Ibu hari-hari ini, kita tidak fokuskan hidup kita kepada masalah persoalan hidup, tapi kita mau fokuskan persoalan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita takut Bapak Ibu? Karena kita merasa sudah tidak lagi ada jalan keluar. Bapak Ibu, kita lupa kalau Yesus adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Dia membuat jalan di saat tidak ada jalan. Bahkan jalan yang Dia berikan kepada kita bukan jalan yang menyesatkan, tapi jalan kebenaran. Mari Bapak Ibu, kita jangan takut. Kenapa kita takut? Kita lupa dengan Yesus Bapak Ibu. Murid-muridnya semestinya dia sadar
dia tidak perlu takut. Kenapa? Karena di dalam perahu itu Bapak Ibu ada Yesus. Mereka mesti percaya perahu itu tidak mungkin tenggelam. Bapak Ibu dengar dengan baik. Kalau Bapak Ibu menyadari di dalam hidup kita ada Yesus hadir dalam perahu kehidupan kita, berarti Bapak Ibu kita gak perlu takut. Dan perahu kehidupan kita tidak mungkin tenggelam, tidak mungkin kandas. Mari Bapak Ibu kita perlu ingat, Yesus adalah Tuhan kita, satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kita. Jadi ada 3 penyebab yang menyebabkan kenapa kita takut. Yang pertama, karena fokus hidup kita kepada masalah. Yang kedua, karena kita merasa sudah tidak lagi ada jalan keluar. Yang ketiga, kita lupa dengan Yesus. Kita belajar Bapak Ibu, fokuskan hidup ini kepada Yesus. Amin. Mari kita percaya, yakin Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup buat kita. Yang ketiga, setiap kita punya persoalan masalah, ingat yang pertama, Yesus pasti menolong kita. Jangan cari orang lain. Murid-muridnya lupa dengan Yesus kalau Yesus ada di dalam perahu itu. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak punya iman. Kita butuh iman Bapak Ibu untuk percaya kepada Yesus, untuk iring Yesus. Kita butuh iman. Sebab Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman kita gak mungkin berkenan kepada Allah. Sebab Tuhan memberikan upah kepada yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Saudara, jadi kita butuh iman. Kita perlu iman. Ini yang menyebabkan kenapa kita gak percaya, karena tidak punya iman. Atau Bapak Ibu, kita punya iman, tapi kita tidak bertindak, tidak melangkah, tidak berbuat apa-apa. Alkitab Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya, pada dasarnya adalah mati. Kalau kita punya iman, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu ragu dalam hidup ini. Kalau kita punya iman Bapak Ibu, kita pasti percaya. Kalau kita punya iman, mari kita bertindak, kita melangkah, supaya mujizat terjadi di tengah-tengah badai kehidupan ini. Mengapa kita tidak percaya Bapak Ibu? Karena masalah kita terlalu besar dari iman kita. Kita berkata masalah kita terlalu berat, terlalu besar. Iman saya kecil. Bapak Ibu jangan lupa Matius 17 ayat 20 berkata, jika kita punya iman sebesar biji sesawi saja, kita bisa berkata kepada gunung, maka gunung akan pindah. Bapak Ibu, dulu saya berpikir itu perumpamaan, sebuah kiasan. Ternyata Bapak Ibu, itu adalah gunung yang benar-benar gunung. Dan sebuah bukti cerita nyata. Di mana Bapak Ibu terjadi? Di Mesir, di Kairo. Ada gunung yang besar namanya Gunung Mokatam. Itu bisa bergerak, bisa pindah sejauh 3 km. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka percaya ada mujizat di tengah badai kehidupan. Sore ini Bapak Ibu, mari kita alami mujizat di tengah badai kehidupan kita. Jangan takut, jangan tidak percaya. Itu 2 perkataan yang Yesus ucapkan kepada murid-muridnya. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketakutan,
ketidakpercayaan itu penghalang mujizat terjadi dalam hidup kita. Sore ini Bapak Ibu, mari kita mau belajar menjadi orang percaya. Tidak perlu takut. Kenapa saudara? Yesus berkuasa. Fokuskan hidup kita kepada Yesus. Ada mujizat terjadi. Yang kedua, mari jadi orang percaya yang percaya. Kenapa saudara? Yesus sumber kebahagiaan hidup kita. Di tengah badai mengalami damai. Ini sebuah hal yang tidak masuk akal. Tapi itulah nyatanya mujizat di tengah badai kehidupan. Biarlah kebenaran yang saya sampaikan sore ini boleh memberkati setiap Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran yang saya sampaikan sore ini. Apapun tantanganmu, apapun badai kehidupanmu, masalahmu, saya mau katakan jangan takut. Percaya bersama Yesus. Pasti ada mujizat Tuhan. Bersama saya, Pastor Bambang Irawan. Salam sukses sejati, hidup serupa Kristus. Bersama Yesus kita pasti bisa. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar, yang luar biasa. Haleluya. Shalom.